Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya Mbak, makasih. Maaf Mbak, dengan siapa? Saya Siti Saleha, ingin bertemu dengan Kak Fitri Novalina, apakah ada? Oh, dengan saya sendiri. Silakan masuk, Mbak. Ya, terima kasih Kak. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Silakan duduk. Iya. Saya ambil air dulu ya Kak. Iya. Ini airnya Kak. Ya, terima kasih Kak. Silakan diminum Kak. Ya Kak. Terima kasih. Baik Mbak Rehan. Bagaimana perjalanan ke sini? Apakah ada hambatan? Alhamdulillah lancar Kak. Alhamdulillah. Baiklah, dan sesuai agenda kita pada hari ini yaitu proses konseling. Sebelumnya Mbak sudah melakukan proses konseling? Belum pernah Kak, ini pertama kalinya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses konseling kita pada hari ini. Yaitu proses konseling adalah satu proses di mana antara konselor dan konseli, di mana konselor saya sendiri dan Mbak sebagai konseli akan menyelesaikan atau membantu Mbak dalam menyelesaikan permasalahan yang Mbak hadapi sekarang. Baik, sebelum kita memulai proses konseling kita pada hari ini, saya menanyakan kabar Mbak pada hari ini. Bagaimana kabar Mbak pada hari ini? Alhamdulillah baik Mbak, walaupun tapi ya begitulah. Maaf sebelumnya Mbak, saya mendengar kata baik-baik saja dari mulut Mbak, tapi wajah Mbak tidak baik-baik saja. Apakah ada sesuatu yang mengganggu Mbak? Bila bisa diceritakan Mbak? Jadi gini Mbak, Ya, teruskan Mbak. saya merasa cemas dan khawatir tentang hidup saya yang belum terbesit dalam pikiran saya akan menjadi apa dalam masa yang akan datang. Setelah saya lulus sekolah dan berkuliah sekarang, saya memikirkan hidup saya akan seperti apa nantinya. Bahkan setiap malam saya selalu berpikir dan overthinking melihat teman-teman sebaya saya yang sudah berpenghasilan dan bisa membeli barang-barang yang mereka inginkan. Sedangkan saya hidupnya gini-gini aja. Saya melihat teman-teman sebaya saya yang sudah punya penghasilan dan bisa membeli barang-barang yang mereka inginkan. Sedangkan saya kuliah saja masih dibiayai sama orang tua saya. Bahkan bukan hanya itu saja Kak, saya bertanya-tanya mengapa orang lain bisa sedangkan saya tidak bisa. Di umur saya seperti ini dalam finansial dan menjalin hubungan, bahkan relaksasi atau sosial, tapi mengapa tidak dengan saya? Hal ini membuat saya marah, sedih setiap waktu. Kadang saya kehilangan arah, tidak tahu tujuan hidup saya. Saya tidak tahu kelak hidup saya akan dibawa kemana dan akan seperti apa Kak. Baik Mbak, saya juga merasakan apa yang Mbak rasakan. Nampaknya dengan cerita Mbak tersebut, kecemasan itu membuat Mbak terganggu. Apakah itu benar Mbak? Iya Kak, saya merasa lelah dengan menghadapi situasi kecemasan seperti ini terus-menerus. Baik, dalam masalah cerita Mbak ini dapat saya simpulkan bahwa kecemasan yang Mbak rasakan sekarang itu yaitu kehidupan masa depan Mbak nantinya. Apakah itu benar? Iya, begitulah Mbak. Jadi sekarang Mbak sudah menyadari atau merasakan apa yang Mbak alami sekarang? Iya, saya menyadarinya dan
Saya ingin menghilangkan perasaan kecemasan itu, Kak. Baik, inilah tujuan kita dalam konseling ini untuk membantu Mbak dalam menyelesaikan permasalahan atau pencegahan kecemasan Mbak yang Mbak rasakan sekarang ini. Iya, Mbak. Lalu saya harus bagaimana ya, Mbak? Baik Kak, saya juga pernah merasakan apa yang Mbak rasakan. Ya, saya juga pernah mempunyai impian menjadi seorang konselor. Tapi ada sesuatu hal yang buat saya cemas, yaitu keluarga saya yang sederhana. Saya berada dan hidup di keluarga yang sederhana, mempunyai saudara yang banyak, dan saudara saya masih sekolah semua dan memerlukan banyak pengeluaran, sehingga saya kepikiran dan bingung harus bagaimana dengan cita-cita dan impian saya nantinya, karena saya juga harus memikirkan saudara-saudari saya. Dan dari kecemasan tersebut membuat saya susah untuk tidur. Menjelang tidur selalu memikirkan hal-hal negatif, sehingga membuat saya bingung harus bagaimana melakukannya. Sehingga saya mempunyai prinsip bahwa sesuatu itu, hal-hal negatif itu bisa disingkirkan dengan saya melakukan aktivitas yang produktif, berpikiran positif bahwa saya bisa mencapai cita-cita saya. Dan sekarang, dan alhamdulillahnya, selama saya berusaha dan berikhtiar dan hasilnya saya serahkan kepada Allah, bahwa setiap langkah saya ini pasti akan dikabulkan dari yang atas. Jadi saya sudah berusaha Mbak, dan sekarang alhamdulillah saya berada di depan Mbak sebagai seorang konselor untuk membantu Mbak dalam menyelesaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, dalam cerita saya tersebut saya sudah berusaha Mbak untuk mengurangi atau mencegah kecemasan-kecemasan saya dengan menggunakan hal-hal yang positif, produktif. Nah, bagaimana dengan Mbak? Apakah Mbak sudah berusaha untuk mencegah kecemasan Mbak tersebut? Saya sudah berpikir positif dan meyakinkan diri saya, Mbak. Tetapi perasaan kecemasan itu terus muncul di pikiran saya terus-menerus. Saya bingung. Bagus Kak, lawan pikiran negatif Kakak itu. Saya yakin Kakak bisa, karena saya juga bisa, orang lain juga bisa, apalagi Kakak, gitu kan. Nah, di sini manfaatkan, peluangkan, dan fokuskan ke depannya. Seperti manfaatkan dunia perkuliahan yang Kakak dapatkan sekarang, dunia pendidikan yang Kakak dapatkan sekarang. Fokuskan pada satu hal, bahwa Kakak bisa melakukan mencegah kecemasan itu, seperti melakukan kegiatan positif gitu. Dan jangan sering membandingkan diri Kakak dengan orang lain. Baiklah Kak, saya mengerti dan saya akan lebih berfokus dan selalu berikhtiar agar menjadi pribadi yang lebih baik. Iya benar Mbak, kan sebelumnya Mbak sudah berusaha seperti di dunia SMA kan, Mbak sudah melakukan hal-hal kecemasan berbagai dalam ujian, UTBK, dalam menghadapi dunia per-SMA. Dan sekarang Mbak sudah duduk di bangku perkuliahan. Nah, sedang maka dari itu dalam dunia SMA aja Mbak bisa melaluinya, apalagi di dunia perkuliahan Mbak pasti bisa melakukan atau menghilangi kecemasan Mbak sekarang. Ya Mbak, saya merasakan perlahan kecemasan saya ini sedikit-sedikit memudar, dan saya senang telah mengeluarkan unek-unek yang selama ini sudah saya kumpulkan. Tapi jika kecemasan ini muncul lagi, saya harus bagaimana ya Pak? Mungkin kan saya sudah jelaskan sebelumnya, dan mungkin Mbak bisa melakukan aktivitas produktif Mbak, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi Mbak, seperti ekstrakurikuler di kampus kan, terus melakukan kegiatan atau kajian. Nah, setidaknya ikut kajian produktif gitu Mbak, agar kita tidak boring terus di rumah kan ataupun di kos. Dan terus Mbak jangan berpikiran negatif, berpikiran positif bahwa Mbak bisa melakukan kecemasan-kecemasan Mbak tersebut. Baiklah, saya akan mencobanya Pak. Alhamdulillah.
Wah, baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan atau diceritakan lagi, Mbak? Saya rasa sudah cukup, Mbak. Baiklah, seperti agenda kita pada sebelumnya, 30 menit sudah berlalu. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Jikalau ada ingin diceritakan lagi kepada saya, mohon dihubungi saya, jangan sungkan, Mbak. Iya, terima kasih, Kak. Pertemuan kita pada hari ini kita selesaikan. Baik, terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih ya, Mbak. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Salam.